Fertilisasi didefinisikan sebagai peristiwa penyatuan antara dua sel gamet di tuba falopi, khususnya di bagian ampula tuba. Pada proses fertilisasi, sperma akan melalui proses adaptasi, atau yang disebut juga dengan kapasitasi. Proses kapasitasi dimulai dengan peningkatan ion kalsium pada sperma, sehingga ekornya bisa bergerak lebih gesit. Sel telur ditutupi dengan lapisan sel yang disebut dengan corona radiata. Ketika sperma mencapai zona pellucida, protein membran sperma berikatan dengan reseptor membran plasma sel telur. Ini akan memicu reaksi akrosom, yaitu proses pelepasan enzim penetrasi agar sperma dapat menembus zona pellucida. Di dalam zona pellucida adalah ruang sempit berisi cairan di luar membran sel telur. Sperma pertama yang melakukan kontak akan menempel pada membran sel telur. Lalu ia akan menarik sperma ke dalam. Selanjutnya, sel telur akan melepaskan bahan kimia yang mengakibatkan zona pellucida menjadi keras agar sperma lain tidak dapat menembusnya. Sementara di dalam, mereka mengalami pembuahan. Pada saat pembuahan ini, materi genetik dari ayah dan bunda bergabung membentuk kode genetik unik yang langsung menentukan jenis kelamin, warna rambut, warna mata, dan ratusan ciri-ciri lainnya. Hasil dari penyatuan sperma dan sel telur tadi adalah zigot. Ini adalah awal mula terbentuknya manusia baru. Pada hari ketiga, zigot membelah membentuk bola sel berongga yang disebut dengan blastokista. Sel-sel blastokista mulai menyusun dirinya menjadi dua kelompok. Kelompok bagian dalam akan berkembang menjadi bayi Anda, dan kelompok bagian luar akan membentuk jaringan untuk memberikan nutrisi dan melindungi. Selama hari keempat, blastokista bergerak ke dalam rahim, di mana ia menetas dari lapisan luarnya. Setelah terbebas dari lapisan luarnya, blastokista dapat menempel pada lapisan dinding rahim, dan proses ini disebut dengan nidasi. Selanjutnya adalah proses yang kedua, yaitu proses nidasi. Nidasi atau implantasi yaitu sebagai melekatnya atau tertanamnya hasil konsepsi dari blastokista ke dalam endometrium. Pada hari ke-6, blastokista mulai menuju endometrium, dan pada hari ke-7 sampai ke-10 terjadilah implantasi. Dengan bagian luar blastokista adalah trofoblast dan bagian luar berupa massa inner cell. Nidasi memiliki 3 fase. Yang pertama berupa aposisi, yaitu melekatnya blastokista pada dinding uterus atau endometrium. Lalu yang kedua ada adesi, di mana melekatnya blastokista pada desi 2. Dan yang ketiga, invasi dan juga penetrasi dari syncytiotrophoblas serta cytotrophoblas pada desi 2 myometrium dan pembuluh darah uterus. Sel bagian dalam blastokista yang disebut massa inner cell akan membentuk embrio, sedangkan sel bagian luar trofoblast akan membentuk plasenta. Setelah trofoblast terbentuk, hormon HCG atau Human Chorionic Gonadotropin akan mulai diproduksi. Hormon ini akan memastikan endometrium menerima proses implantasi embrio. Nidasi biasanya terjadi di bagian depan atau bagian belakang di uterus di dekat dengan fundus uteri. Jika terjadi nidasi, maka bisa disebut sebagai kehamilan.
Setelah itu, blastokis mulai berdiferensiasi di mana sel-sel darah kecil membentuk endoderm dan yolk sac, sedangkan sel-sel yang besar membentuk ektoderm dan ruang amnion. Plasenta mengambil peran penting dalam menyediakan nutrisi, oksigen, dan menyaring limbah dari janin ke ibu melalui aliran darah. Proses plasentasi biasanya terjadi di awal kehamilan dan plasenta terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan janin. Penting untuk dicatat bahwa ada berbagai macam jenis plasentasi, seperti plasentasi normal, plasentasi previa yaitu plasentasi yang menutupi sebagian atau seluruh leher rahim, dan plasentasi akreta yaitu plasenta yang melekat terlalu dalam ke dinding rahim. Kondisi-kondisi ini dapat memengaruhi jalannya kehamilan dan memerlukan perhatian medis. Proses akhir plasentasi terjadi setelah persalinan, di mana plasenta atau ari-ari yang memberi makan janin selama kehamilan dipisahkan dari dinding rahim dan dikeluarkan melalui jalan lahir. Proses ini disebut juga dengan istilah pemisahan plasenta atau keluarnya ari-ari. Proses akhir pada reproduksi manusia adalah persalinan atau kelahiran bayi, di mana janin yang telah berkembang dalam rahim keluar ke dunia.